Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang ke-6. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan mencari kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Beni dan Udin sedang bermain kosakata. Beni dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Beni dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Kita lihat kolomnya ya. Silahkan kalian mencari kosakata ya. Bisa ke samping seperti ini. Misalnya sapu. Kemudian ke bawah juga boleh ya. Abi telah menemukan kosakata ya. Di sini ada meja, kemudian udara, boneka. Dan ada yang menurun ya, yaitu air. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Tuliskan kata-kata yang telah kamu temukan pada kolom berikut. Nanti silahkan kata-kata yang tadi telah kita temukan, tulis di sini ya. Kemudian wujudnya seperti apa, dan kegunaannya juga seperti apa ya. Misalnya di sini ada kosakata air, wujudnya cair, kemudian kegunaannya untuk minum. Kemudian nomor 2 boneka, wujudnya padat, kegunaannya untuk bermain. Kemudian ada kosakata meja, wujudnya padat, kegunaannya tempat menyimpan sesuatu. Dan yang terakhir di sini ada kosakata sapu, wujudnya padat, kemudian kegunaannya untuk menyapu ya, bersih-bersih. Ayo mengamati. Amatilah sebuah benda kesukaanmu. Tuliskan ciri-ciri dan kegunaannya. Silahkan nanti kalau sudah menemukan kosakatanya, tulis di sini ya, benda kesukaanku. Contohnya di sini kalau Abi ya, aku suka udara. Wujud udara yaitu gas. Udara digunakan untuk bernapas, bermain layang-layang, dan kincir angin. Silakan kalian cari lagi benda yang lain ya, boleh ditambahkan di sini. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Pada bagian ini kita akan mempelajari manfaat aturan ya. Bacalah percakapan berikut bersama temanmu. Kita lihat percakapannya. Di sini ada Beni dan ibunya. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Tanya Beni. Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan. Apa yang akan terjadi? Ibu bertanya balik. Kemudian Beni menjawab. Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Tanya ibu kembali. Kita lanjutkan ya ke halaman berikutnya. Bisa bertengkar, Bu. Jawab Beni. Iya benar, jadi menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Ibu Beni bertanya terus supaya Beni menjadi tahu tentang kegunaan atau manfaat aturan. Kita lanjutkan lagi. Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Jawab Beni. Iya benar sekali Beni, aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Ibu menegaskan ya kepada Beni. Kita lanjutkan ke bawahnya. Apa isi teks percakapan di atas? Isi teks percakapan di atas yaitu tentang manfaat aturan. Kemudian mengapa kita perlu mematuhi aturan? Agar hidup kita disiplin dan selalu bertanggung jawab ya. Nah sekarang perankan di depan kelas. Berikan tanggapanmu terhadap penampilan temanmu. Silakan kalau kalian memberikan tanggapan kepada temanmu harus dengan baik dan sopan ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo menulis. Pada bagian ini kita akan belajar membuat sebuah pendapat ya. Berdasarkan gambar. Tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut. Di sini ada Beni yang sedang bersepeda. Nah, kalau menurut pendapat Abi, sebaiknya Beni bersepedanya jangan ngebut karena berbahaya bagi dirinya dan orang lain. Kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Di sini Beni membuang sampah sembarangan.
Kalau menurut pendapat Abi, seharusnya Beni membuang bekas makanannya ke tempat sampah supaya tidak mengotori lingkungan. Gambar berikutnya ada ibu yang sedang memasak dibantu anaknya ya. Menurut pendapat Abi, membantu memasak ibu di dapur bisa meningkatkan kemampuan memasak dan tentunya hidup kita bisa mandiri ya. Kita lanjutkan lagi ke gambar berikutnya. Di sini ada Beni yang sedang membereskan tempat tidur. Menurut pendapat Abi, membereskan tempat tidur merupakan perbuatan baik karena suasana kamar kita menjadi nyaman dan bersih dan tentunya akan terhindar dari berbagai penyakit ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Dari keempat gambar tersebut, manakah sikap yang mematuhi aturan? Gambar yang menunjukkan mematuhi aturan yaitu membantu memasak dan merapihkan kamar tidur ya. Kemudian, sikap manakah yang tidak mematuhi aturan? Tadi berarti sikap bersepeda yang ngebut ya. Kemudian membuang sampah sembarangan. Sekarang, tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Manfaat mematuhi aturan. Ayo, kira-kira apa? Kalau menurut Abi, manfaatnya yaitu hidup akan lebih teratur, kemudian disiplin dalam berkegiatan, kemudian mempunyai sikap tanggung jawab. Kita lihat ke bagian apa akibatnya ketika kita tidak mematuhi aturan. Biasanya akan berakibat hidup menjadi tidak teratur, kemudian akan mendapatkan hukuman atau sanksi ya. Silahkan kalau kalian memiliki jawaban-jawaban yang lain, boleh ditambahkan saja di sini ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berlatih. Pada bagian ini kita akan mempelajari cara pemecahan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian. Lengkapi kalimat perkalian berikut. Lengkapi sebanyak mungkin yang kamu bisa. Kita lihat ya, nomor 1, 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, bagian yang ini silahkan diisi ya, yang bisa menghasilkan jumlah perkaliannya 15. Nah, berarti di sini 1 kali 15 sama dengan 15. Kemudian di sini 15 dikali 1 sama dengan 15. Kemudian nomor 2, di sini perkalian yang bisa menghasilkan 24. Contohnya 1 kali 24, 24 kali 1, 8 kali 3, 3 kali 8, 6 kali 4, dan 4 kali 6. Ini semua menghasilkan 24 ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, untuk bagian yang ini nggak usah diisi ya, karena tadi sudah diisi di halaman sebelumnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di sini perkalian yang bisa menghasilkan angka 40. Misalnya 1 kali 40, 40 kali 1, 4 kali 10, 10 kali 4, 2 kali 20, 20 kali 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya, ada di sebelah kanan. Di sini perkalian yang menghasilkan jumlahnya 56. Perkalian yang menghasilkan 56 yaitu 1 kali 56, kemudian 56 kali 1, 7 kali 8, kemudian 8 kali 7 ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Di sini perkalian yang menghasilkan 81. Perkalian yang menghasilkan 81 yaitu 1 kali 81, 81 kali 1, kemudian 9 kali 9. Isinya 81 semua ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo mengamati. Perhatikan contoh berikut. Beni diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapihkan Beni? Nah, untuk penyelesaiannya berarti seperti ini ya. Banyaknya dus ada 3, kemudian setiap dus berisi 8 buku. Banyak buku yang dirapihkan Beni adalah berarti 3 dikali 8. Jadi jumlah buku yang dirapihkan semuanya yaitu 24. Jadi banyak buku yang dirapihkan Beni adalah 24 buku. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Selesaikan soal cerita berikut. Nomor 1, Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Pertanyaannya, berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Untuk memecahkan permasalahan di atas berarti 8 kantong kelereng dikali 10 kelereng. Jadi jumlahnya 80 kelereng ya.
Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 2. Di atas meja terdapat 6 keranjang buah. Setiap keranjang berisi 4 buah apel. Berapa banyak apel seluruhnya? Untuk memecahkan permasalahan ini, berarti kita menggunakan operasi hitung perkalian, yaitu 6 keranjang buah dikali 4 buah. Jadi sama dengan 24 apel. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 3 ya. Di sini ibu membeli 4 kotak kue. Setiap kotak berisi 8 kue. Berapa banyak kue yang dibeli ibu? Jadi, operasi hitung perkaliannya 4 kotak kue dikali masing-masing kotaknya berisi 8. Jadi 4 kali 8. Di atas rak ada 3 kotak pensil. Setiap kotak berisi 7 pensil. Berapa banyak pensil semuanya? Berarti operasi hitung perkaliannya 3 kotak pensil dikali 7 sama dengan 21 pensil. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Di sini ada nomor 5. Udin memetik jambu lalu dimasukkan ke dalam 6 keranjang. Setiap keranjang berisi 8 jambu. Pertanyaannya, berapa banyak jambu yang dipetik Udin? Untuk menjawabnya berarti 6 dikali 8 ya, sama dengan 48 jambu. Nah, untuk kegiatan kerjasama bersama dengan orang tua berdiskusi dengan siswa tentang pemecahan masalah yang berhubungan dengan perkalian. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.